Perkenalkan, nama saya Iren, saya sebagai manajer pemasaran. Halo, perkenalkan nama saya Naomi, saya sebagai manajer keuangan. Assalamualaikum semua, saya Sarta Zkia Rahma, biasa dipanggil Sarah, absen 30 dari kelas 12 IPS 2. Saya menjabat sebagai sekretaris di kelompok ini. Terima kasih. Hai, saya Sabtu Mandari, manajer produksi, akan membuat tempe bacem dan nasi gurih. Terima kasih. Halo, nama saya Ahmad Behaki. Saya bagian dari manajer produksi dan saya akan membuat sambal mata. Saya Felitania sebagai pemimpin dari perusahaan The Local Pride. So, saya akan memperkenalkan kepada kalian apa sih produk dari perusahaan kami, perusahaan The Local Pride. Jadi, nama produk dari perusahaan kami adalah Stelo Siguma. Stelo Siguma adalah singkatan dari Steak Lokal, Nasi Gurih Mata. Kami memutuskan untuk memilih nama tersebut karena kami berharap dengan keunikan nama tersebut, para konsumen dapat termemori dan banyak orang yang semakin mengenal produk usaha kami. Pada umumnya, orang-orang membuat steak dengan bahan utama yaitu daging. Tetapi tim kami membuat steak dengan menggunakan bahan dasar tempe. Inovasi-inovasi dari tim kami tersebut tentunya telah kami persiapkan dengan strategi yang sangat matang. Supaya cita rasa dari steak tempe ini tidak kalah jauh dengan steak yang berbahan dasar daging. Tim kami selalu berupaya untuk memproduksi Stelo Siguma dengan kualitas dan cita rasa yang baik, inovasi yang maju, serta higienitas yang tinggi. So, kali ini kita akan membuat Stelo Siguma dengan Ahmad Bayhaki dan juga Septi Wulandari. Yang keduanya merupakan manajer produksi. Septi Wulandari akan membuat tempe bacem atau stek tempe, sedangkan Ahmad Bayhaki akan membuat sambal mata. Mari kita mulai. Di sini saya akan membuat cara pembuatan sambal mata, dan pertama di sini ada cabai, jeruk, minyak, garam, terasi, bawang merah, dan serai. Alright, here we go guys. Ini merupakan langkah pembuatan dari sambal mata. Langkah pertama, kita bisa iris-iris bawang merah. Tekniknya kecil-kecil ya guys, karena ini untuk sambal mata. Next, kita bisa iris-iris cabai. Yang kita ketahui bahwa banyak jenis cabai di dunia ini. Namun untuk penggunaan cabai untuk Stelo Siguma ini, kita bisa menggunakan cabai rawit merah. Next, kita bisa iris kecil-kecil serai. Karena tekstur serai yang keras, jadi kita perlu kesabaran dan kekuatan untuk mengiris kecil-kecil dari serai tersebut. Irisnya sesuai porsi ya guys, secukupnya saja. Alright, kita potong-potong dengan penuh kesabaran sebelum kita masuk ke langkah memasak. Oke, ini udah masuk ke langkah yang memasak. Kita bisa tuangkan sedikit minyak secukupnya. Dan jangan lupa apinya kita sesuaikan. Oke, kita ratakan minyak tersebut menggunakan spatula. Lalu kita bisa oseng terasi sambil dihancurkan kecil-kecil. Selanjutnya, kita masukkan berbarengan dengan terasi tadi, serai yang sudah kita iris. Lanjut kita oseng-oseng supaya semuanya merata. Dan tambahkan sedikit garam. Kita taburkan, tabur. Lanjut kita oseng-oseng lagi.
Oke, kompor sudah dimatikan. Selanjutnya kita balik ke meja untuk mencampurkan semuanya menjadi satu. Kita campurkan semuanya dengan merata. Kita campur-campur-campur menggunakan sendok. Kita ratakan semua. Oke, jika sudah rata, kita bisa memeras jeruk nipis atau lemon. Ini optional ya, bisa diperas atau enggak, itu sesuai selera masing-masing. Alright, sudah diperas, dan kita perlu mengaduknya lagi supaya semuanya merata. Alright, di sini sudah selesai dan ready to serve. Oke teman-teman, sekarang saya akan memberitahu kalian bagaimana caranya membuat nasi gurih. Caranya itu sangat mudah ya teman-teman. Pertama-tama kita siapkan dulu bahan-bahan serta alat-alatnya. Untuk bahan-bahannya, kita perlu menyiapkan terlebih dahulu 2 liter beras, 4 batang serai, 4 lembar daun salam, 2,5 sendok teh garam, 2 gelas air kaldu, serta lengkuas sepanjang 3 cm. Oke teman-teman, setelah kita menyiapkan alat dan bahan tadi, kita mencuci beras nih dengan bersih, lalu kita masukkan ke dalam wadah rice cooker. Kemudian kita masukkan kaldu yang sudah kita siapkan tadi ke dalam beras yang sudah dicuci bersih. Selanjutnya, kita masukkan garam, serai, jahe, dan daun salam. Sebelumnya, kalian cuci dulu ya serainya, kemudian memarkan menggunakan cobek. Jika sudah, masukkan ke dalam wadah rice cooker. Boleh juga sambil diaduk-aduk ya teman-teman, agar kaldu dan bahan-bahan yang lainnya itu tercampur dengan rata. Sehingga nanti setelah nasinya itu jadi, gurihnya itu terasa dalam setiap gigitan. Kemudian, masak hingga matang menggunakan rice cooker dengan waktu 20 menit. Nah, teman-teman, jika sudah matang, jangan langsung membuka rice cookernya. Namun, diamkan terlebih dahulu hingga 6 menit supaya bumbunya lebih merata dan wangi. Tara, ini dia hasilnya. Nah, kita akan membuat tempe bacem. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 1 papan tempe, lalu ada 3 lembar daun salam, 3 cm lengkuas, 1,5 sendok teh garam, lalu kita menggunakan kecap, 500 ml air kelapa muda, lalu kita menggunakan minyak goreng untuk menumis, lalu kita pakai 1 batang serai. Lalu bumbunya ada 4 siung bawang putih, lalu ada kemiri, 6 siung bawang merah, setengah sendok teh ketumbar. Nah, dalam membuat tempe bacem, hal pertama yang kita lakukan adalah dengan memotong tempenya. Dan ini tempenya, 1 papan tempe ini kita belah 2 dulu. Habis itu kita belah 2 lagi. Lalu di bagian dalamnya, seperti di dalam video ini, kita bisa kasih garis supaya bumbunya itu merata sampai ke dalam. Garisnya itu bisa 4 kali atau 2 kali saja sudah cukup. Dilakukan pada bagian depan dan juga belakang tempe seperti yang ada di video ini. Lakukan terus sampai tempenya selesai semuanya dipotong-potong. Nah, ini hasil tempenya sudah jadi terpotong. Langkah selanjutnya adalah haluskan ketumbar, 1 buah kemiri, 3 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, dan garam secukupnya. Setelah 4 bahan tersebut sudah dihaluskan, lalu tumis dengan menggunakan sedikit minyak. Lalu masukkan tempe yang sudah dipotong-potong tadi dan masukkan air kelapa muda.
Lalu aduk hingga merata bumbu yang sudah ditumis tadi, tempe, dan air kelapa muda. Setelah itu, masukkan kecap manis, serai, dan daun salam. Aduk bumbu-bumbu tersebut hingga merata dan hingga bumbu-bumbu tersebut meresap ke dalam tempe. Jika bumbu-bumbu tersebut sudah larut dan sudah meresap ke dalam tempe, diamkan selama 3 menit. Setelah dia sudah ditunggu selama 3 menit, tiriskan, lalu panaskan teflon dengan api yang kecil. Jika sudah panas, masukkan tempe ke dalam teflon. Masak tempe hingga berwarna kecoklatan. Jika tempe sudah berwarna kecoklatan, angkat tempe dan hidangkan di dalam piring. Ini dia hasilnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa dicoba ya resepnya. Dah. Terima kasih. Terima kasih banyak telah menonton video kami. Don't forget to give our video a big thumbs up and comment down below what are you guys' impressions about our video, and also don't forget to subscribe to our YouTube channel and share this video to your friends. Thank you so much. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih teman-teman.